wa ala alihi wa sahbihi wa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bihi wa nafa'ana bihi. Al-Fatihah. Ilmunya para sufi sekarang ya. Fi ilmi sufiyah, betul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, halaman 43 ya. Bismillahirrahmanirrahim. An-naw'us tsani, bahagian yang kedua dari ilmu syar'i. Kemarin sudah kita ulas mengenai ilmu usul, yang mana ia terdiri dari ilmu tauhid, tafsir, dan juga ulumul hadis. An-naw'us tsani minal ilmi syar'i huwa ilmul furu', ilmu-ilmu cabang atau varian-varian turunan derivasi dari ilmu syar'i. Wa dzalika annal ilma imma ayyakuna ilmiyan wa imma ayyakuna amaliyan wa ilmul usuli wal ilmi huwal ilmi wa ilmul furu'i huwal amali. Wa hadzal ilmul amali yastamilu ala salasati huquqin. Wa dzalika dinamakan demikian annal ilma, sesungguhnya atau bahwasanya ilmu imma ayyakuna ilmiyan, ada kalanya dinamakan ilmu teoritis. Wa imma iyakuna amalian, ada kalanya bersifat praktis atau terapan. Teoritis berarti ilmu yang secara akademik. Kalau ilmu praktis ini ya ilmu terapan atau. Wa ilmul usul huwal ilmi. Ilmu usul ini disebut ilmu yang ilmiah atau ilmu yang teoritis. Sudah lazim kita tahu manakala mempelajari filsafat ilmu itu ada beberapa prasyarat, sekurang-kurangnya konseptual, metodologis, artinya ia bisa dipelajari, kemudian konseptual ya, ada konsepsi-konsepsi mengenai hal itu, ada tasawuratnya. Kemudian wa ilmul furu' huwal amali. Adapun ilmu furu' yang akan kita bicarakan ini adalah ilmu-ilmu praktis atau ilmu terapan. Wa hadzal ilmu, adapun ilmu amali, wa hadzal ilmu amali yastamilu ala salasati huquq. Ia mengandung atau mencakup sekurang-kurangnya ke dalam 3 kewajiban atau 3 hak. Kalau haknya Allah berarti kewajiban kita. Apa saja hak-hak itu atau kewajiban-kewajiban itu? Awaluha, mula-mula atau yang pertama adalah haqqullahi ta'ala, haknya Allah Ta'ala, yang artinya itu kewajiban kita. Wa huwa arkanul ibadat, yakni rukun-rukun. Wa huwa adapun ilmu amali yang pertama, atau wa huwa adapun awaluha itu adalah arkanul ibadat, rukun-rukun ibadah. Rukun ini sesuatu yang ada di dalam praktik atau peribadatan. Berbeda dengan prasyarat, ia harus ada sebelum kita menjalankan rukun. Misalnya syaratnya nikah, apa saja itu? Selain mampu, misalnya ya Islam, ya akil baligh, ya tahu syarat rukunnya. Kalau sholat, syarat-syaratnya adalah menghadap kiblat. Kemudian tahu syarat rukunnya, sudah masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktunya ya jangan sholat. Menutup aurat, suci hadas dan tempat, dan lain-lain ya. Artinya kalau untuk Fauzi sudah istinja. Mislu toharoh, misalnya toharoh, bersuci ya, baik dari hadas besar maupun yang lebih besar.
Karena hadas kecil ini sudah lazim semua. Untuk Habib ini hadasnya sangat besar. Besar tok, tidak ada yang kecil-kecil. Kemudian was zakah dan zakat, wal haj dan haji. Mislu taharati was salati was zakat wal haji wal jihad dan jihad. Dahulu jihad itu lazim dikenal dengan angkat senjata. Sekarang sekurang-kurangnya kita bisa melacak dalam i'anatut thalibin, bughyatul mustarsyidin. Itu kita bisa mendapati beberapa kifayatul akhyar. Kita bisa mendapati keterangan bahwa jihad itu salah satunya adalah memberi makan, it'am. Kemudian iskan, memberi tempat tinggal. Kemudian menjamin pendidikan dan pengobatan, ujratut tamrid, samanud dawa ya. Kemudian juga ujratut tazhib, ngasih biaya pendidikan atau beasiswa. Jihad zaman sekarang yaitu sebenarnya it'am, iskan, ujratut tamrid, kemudian ujratut tazhib. Tazhib itu pendidikan. Itu jihad zaman sekarang yang harus kita lakukan. Fardu kifayah ya, marratan kull amin, sekurang-kurangnya setahun itu kita sekali. Ya, kita punya lembaga pesantren ini pun, sekolah itu juga jihad juga sebenarnya. Nah, sudah berkembang lah ya, karena memang ilmu itu dinamis. Kenapa? Karena ya ilmu itu untuk manusia, dan memang sebahagian digagas oleh manusia yang bersumber dari akalnya maupun dari Quran dan hadis. Wal azkar, zikir-zikir, wal a'yad, perayaan-perayaan. Dahulu Maulid Nabi itu disebut Id. Misalnya Aidu Maulid Nabi. Kemudian juga haflah kadang ya, festival. Itu juga bahagian dari agama. Perayaan Maulid Nabi, Aidu Nuzulil Quran, perayaan Nuzulul Quran. Isra dan Mi'raj itu perayaan semua. Makanya jangan kaget kalau ada khotib itu sholat Jumat dianggap hijjul fuqara ya wa aidul masakin. Itu kalian keren sekali. Wal Jum'ah dan wazawa idiha dan tambahan-tambahannya atau komplemen-komplemennya, pelengkap-pelengkapnya minan nawafil wal faraid, dari yang fardu maupun dari yang sunnah maupun yang fardu. Yang kedua, hak yang kedua, yang itu artinya kewajiban kita adalah wahwa abwabul adah. Bab-bab atau pasal-pasal mengenai tradisi. Ini ahlu sunnah banget beliau ini ya. Tradisi, perayaan itu diulas semua. Wa yajri fi wajhain, yang berlaku atau bergulir terjadi pada dua prinsip. Prinsip pertama adalah al-muamalah mislul bai', misalnya jual beli, syirkah, perseroan, hibah ya. Pemberian lah kepada orang atau lembaga. Kemudian qirot ini bagi hasil, banyak sekali babnya bagi hasil ini. Bisa mudorobah ya, profit sharing, dain, utang piutang, wal kisos dan kisos, wajami abwa bidiyat, dan semua atau hal-hal yang mengenai berhubungan dengan bab-bab tentang diat. Diat ini denda. Tidak ada agama yang melebihi hemat saya. Melebihi atau lebih baik daripada Islam dalam membebaskan perbudakan. Kalau kita melanggar sumpah, itu dendanya fakku raqabah, membebaskan budak. Kemudian juga kalau kita tidak puasa dengan sengaja, itu juga membebaskan budak. Kenapa berbuat apapun, misalnya melanggar aturan-aturan apapun, hukumannya, sanksinya, dendanya adalah membebaskan budak. Karena memang Islam punya misi itu. Tidak ada agama yang cepat dalam menyelesaikan perbudakan ya. Kalau sekarang buruh lah, di mana di PBB itu ada badan ILO, International Labor. Labor ini buruh. Organization, organisasi buruh dunia di bawah PBB. Dan sampai sekarang terjadi itu buruh ya, kan ada tanggal 1 Mei ya. Itu hari lari-lari, itu hari buruh sedunia.
Ada demo biasanya di hari itu. Dan tanggal merah, hari libur itu. Indonesia ini paling banyak hari liburnya. Dipotong hari Minggu, 52 atau 54 minggu. Sabtu itu juga perkantoran tutup. Jumat itu juga kadang juga begitu. Apalagi tanggal merahnya Kamis. Kamis sampai Minggu itu tutup itu. Kemudian ditambah hari santai-santai dan walhasil banyak sekali hari libur di Indonesia itu. Kita santai sekali. Itu patut kita syukuri kita tinggal di Indonesia ini. Ini Ustadz Heri menunggu prinsip yang kedua. Prinsip yang pertama kan muamalat itu. Prinsip yang kedua adalah mu'aqadah, pertalian, akad-akad. Mislun nikah. Nah, dia langsung mengganti posisi duduknya. Wat tolak. Belum nikah sudah bab talak ya. Itqun ini pembebasan atau kemerdekaan. Wal itqu warriqu, rikun ini juga perburuan. Kalau dahulu perbudakan, sekarang buruh. Mana sih buktinya? Sekurang-kurangnya, ini temuan saya ya. Ada lebih kurang 18 hadis, mungkin lebih. Kita belum mengkaji lebih jauh. Ada sekurang-kurangnya 18 hadis yang menyinggung perburuan. Yang populer apa? Misalnya, bayarlah, upahlah karyawanmu itu sebelum keringatnya kering. Dan ini juga paralel atau sejalan dengan Quran. Surat Qasas ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim. Inna khairu man ista'jarta al-qawiyyul amin. Sebaik-baik orang yang kau pilih menjadi pekerja, itu nomor 1 Jokowi, yang kedua Pak Ma'ruf Amin. Bukan, Al-Qawi orang yang kuat, tenaganya. Ini cerita Nabi Musa, soalnya proposalnya Sayyidah Sofuro ya, putrinya Nabi Syuaib alaihissalam. Inna khairu man ista'jarta al-qawiyyul amin. Kuat dan amin, bisa dipercaya. Karena ada ilham. Untuk siapa? Untuk Fauzi, jangan Fauzi lah, untuk Heri Al-Amin adalah orang yang punya integritas moral. Itu artinya itu. Nah, untuk siapa? SPD abal-abal itu ya. Jangan percaya Pak. Oh ya sudah, ya, percaya. Nggak ngotot, kita santai. Ya sudah, bisa dipercaya. Nabi itu Al-Amin. Ya sudah. Kemudian wal faraid. Faraid ini pembagian dalam waris ya. Atau hukum waris. Ini juga sangat detail. Kalau hadis tentang tadi yang populer, bayarlah karyawanmu sebelum keringatnya kering. Utul ajiru ajruhu qabla ayyajifa irqahu. Tetapi maslahat mursalah di Indonesia ini atau prinsip istihsan di Indonesia bergeser. Ada yang dibayar tiap minggu, ada yang tiap bulan, ada juga yang dibayar dengan ucapan terima kasih. Saya sering isi acara di mana-mana, di kampus lah salah satunya, berbulan-bulan itu baru ya nggak apa-apa, di Indonesia kok itu berarti standar maslahat mursalahnya begitu. Ya kita terima karena Indonesia kan. Faraid apa tadi faraid? Hukum waris. Yang populer ayatnya apa? Lizzakari. Nah, itu dia. Mislu hazil unsayain. Laki-laki punya bagian 2 kali lipat perempuan. Seolah-olah hukum waris ini bercorak paternalistik, kebapakan, berpihak kepada kaum lelaki saja. Tidak. Justru berpihak pada perempuan. Laki-laki dapat 2, toh dapat 2 nanti diserahkan kepada perempuan yang cuma 1 itu. Walhasil laki-laki dapat 0, perempuan dapat 3. Di lizzakari mislu hazil unsayain. Laki-laki dapat 2 kan. Kalau jomblo ya bukan 0, berarti ada 2 saja itu. Kemudian walawahidha mislun nikahi wa talaqi wal idki war riki wal faraidi walawahidha, dan hal-hal yang sejenis dengan itu. Akad ini kan sebenarnya kesepakatan, MOU. Kita bisa dalam fikih, dalam studi-studi fikih, ada 3 lapis akad di dalam akad. Nah, ini Iqbal seneng ini. Ada akad di dalam akad. Akad nikah ini Iqbal ini misalnya.
Lalu bikin akad di dalam akad, kesepakatan dengan istrinya. Misalnya calon istrinya menuntut begini, kamu tidak boleh poligami. Begitu kamu poligami, jatuhlah talak. Kalau Anda tanda tangan di dalam akad itu, akad dalam akad ini, maka jatuhlah talak itu. Di dalam itu diselipkan satu klausul. Nah, klausul ya, tulis klausul tahu ya? Klausa tahu, satu klausul, satu pasal lagi di dalam itu. Akad di dalam akad, di dalamnya ada akad lagi. Nanti kalau bercerai, misalnya, kalau kamu begini, maharnya nggak usah dikembalikan. Kalau Anda setuju, tanda tangan, materai. Kalau bukan materai, apalah yang lebih besar misalnya. Cap jempol, itu pun jempol kaki. Maka terjadi akad di dalam akad, di dalam akad. Bisa demikian itu. Dulu saya, ya, masa kiai nggak ngerti fikih dulu lah ya, tapi sekarang sudah enggak. Fikih nanya yang lain saya. Fikih? Enggak, saya nggak fikih. Sudah bergeser sekarang. Apa sekarang? Ya santai, ya filosof, ya kadang-kadang. Baik, kemudian wayat telaku ismul fiqhi ala hadainil haqqain. Ranah ilmu fikih itu secara mutlak ada dalam dua hak ini. Ada dalam dua hak, maksudnya hak Allah dan hamba tadi itu. Wa ilmul fikhi ilmun syarif. Ilmu fikih itu apa sih? Ilmu paham, makna harfiahnya itu adalah ilmun syarifun mufidun amun daruriyun la yastaghni an-nasu anhu li umumid darurati ilaihi. Ini definisi Imam Ghazali ini, rahimahullah. Ilmu fikih adalah ilmu yang mulia, mufid, dan sangat bermanfaat. Amun daruriyun. Yang sangat dibutuhkan secara umum. La yastaghni an-nasu, manusia senantiasa butuh kepadanya, anhu dari fikih itu, li umumid darurati ilaihi, oleh karena sifatnya yang umum dan merupakan kebutuhan yang tak terelakkan. Li umumid darurati ilaihi, karena sifatnya yang umum atau ia merupakan kebutuhan yang tak terelakkan. Nah, hak yang ketiga ini yang paling bagus ini, yang paling penting bagi kita, dan kita mengalami krisis di sini. Wasalituha haqqun nafsi. Haknya jiwa itu apa sih? Kewajiban bagi jiwa ya. Kewajiban bagi kita untuk memenuhi haknya jiwa. Apa itu? Boleh dikatakan tadi pertama hak kepada Allah, lalu hak kepada sesama makhluk ya, kepada sama hamba, sama umat manusia, dan sekarang hak jiwa ya. Yang harus kita penuhi apa itu? Ilmu akhlak. Akhlak itu imma mazmumah, ada kalanya akhlak yang buruk, wa yajibu rafduha wa qat'uha. Wajib kita melepasnya, rafad ini melepas, dan wa qat'uha memutus atau menghindarinya. Kepada akhlak mahmudah, kepada akhlak mazmumah yang zamim. Sementara wa imma mahmudah, ada kalanya akhlak yang mahmudah. Wa yajibu, dan kita wajib tahsiluha, memperolehnya atau mengupayakannya. Wa tahliyatun nufusi biha, serta menghiasi. Saya maunya ngomong memperindah Ustaz, enggak apa-apa ya. Memperelok ya. Menghiasi jiwa biha dengan mahmudah, dengan akhlak terpuji tadi itu. Wal akhlakul mazmumah, adapun akhlakul mazmumah itu wal ausaful mahmudah, serta sifat-sifat terpuji masyhuratun, ia sangat populer fi kitabillah taala, dalam Quran wa akhbarir rasul, maupun dalam hadis. Man takhallaqa biwahidin minha, barang siapa yang berakhlak biwahidin dengan salah satu minha dari mahmudah, ya, maka dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Misalnya yang jarang kita perhatikan apa? Birrul walidain, ya kan?
Ada ayat Quran begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah sudah tetapkan kepada kalian untuk tidak menyembah melainkan kepada Allah semata-mata. Wabil walidaini ihsanan. Jadi birrul walidain, berbakti kepada orang tua, derajatnya di bawah tauhid itu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, kan itu tauhid itu. Terapannya fikih. Kemudian yang kedua adalah wabil walidaini. Kenapa bukan wa ilal walidain? Kenapa bukan pada orang tua tapi dengan atau bersama? Kenapa? Karena kalau kepada ada jarak. Ayat Qur'annya itu loh. Tapi kalau bil walidain, wabil walidaini sana, kepada orang tua bakti itu tidak boleh ada jarak. Senantiasa pikiran kita harus ingat orang tua kita. Supaya lebih jelas untuk Ustadz Yani, orang tua itu mertua juga include itu Ustadz. Tidak ada. Barangkali kan. Saya khawatir itu yang mau ditanya. Betul Heri ya? Itu yang mau ditanya. Nah, itu maksudnya orang tua kita. Baru nanti guru ya, baru nanti mertua. Kalau sudah sampai dalam pengawasanmu, sudah sampai usia sepuh keduanya itu, maka jangan kamu la taqul lahuma uff ya, dan jangan membentak, la tanharhuma, qul lahuma qawlan karima. Ada cerita begini. Dalam satu peperangan, Kanjeng Nabi ini sallallahu alaihi wasallam melakukan inspek. Margono mana? Apa inspeksi itu? Lupa. Ya Divan apa? Pengawasan atau pemeriksaan. Ada 3 orang. Sorry saya ralat. Ada 1 orang tidak datang. Saya ralat lagi. 2 orang tidak datang, 1 datang tapi ngantuk. Ya kan masih bekerja, ingatan itu kan, bekerja. Saya ulangi, setelah inspeksi, 2 orang tidak datang, 1 orang datang tapi ngantuk. Tanya misalnya Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulanah satunya ya. Fulan bin Polan mana? Tidak datang. Nabi kemana? Nabi bertanya, anaknya sakit, panggil ke sini. Lebih wajib ikut berjihad ini. 1 lagi mana? Katakanlah nama samaran. Ui misalnya. Uye itu kan bacanya Ui kan? Ui misalnya. Mana Ui itu? Ui bin Fulan misalnya. Nggak datang. Kenapa? Nungguin istrinya, pengantin baru itu. Panggil juga. Lebih wajib berjihad ini daripada nungguin istrinya yang sakit itu. Lalu ada 1 orang, kamu kenapa kok ngantuk? Saya nungguin ibu saya, belum tidur 3 hari. Ibu saya sakit. Kamu pulang, kamu tungguin ibu kamu itu. Paham maksudnya ya, Hairus ya? Sulit, ya sudah, nggak apa-apa. Pokoknya begitu, saya nggak ulang nanti. Itu urusan kalian, paham nggak paham ya udah. Nanti minta penjelasan kepada Heri ya. Jangan ke Heri lah, minta penjelasan kepada Falah ya. Falah siap ya, beri penjelasan nanti itu. Gimana? Oh iya, sesekali ke muridnya. Minta penjelasan itu. Tanpa kita sadari, kita ini sering menyepelekan orang tua kita. Karena merasa kita berpendidikan tinggi, lalu misalnya orang tua kita pendidikannya lebih rendah misalnya, kemudian kita membentak, atau orang tua ini suruh ngasuh anaknya ya, udah 7 nakal-nakal pula, anaknya istri muda 4 itu, suruh rawat ke orang tuanya semua. Suatu ketika dia mau umroh, apa pesan ke orang tuanya? Tolong kambing saya 3, sapi saya 1 dirawat ya. Itu orang tuanya dijadikan pembantu. Seringkali, dan itu tanpa kita sadari. Nah ini penting nanti supaya Anda teman-teman mengingat semua ya. Orang tua kita itu bukan pembantu sebenarnya. Kadang kita berpendidikan tinggi, punya jabatan, lalu menyepelekan orang tua kita. Nah itu juga, makanya kadang kita malu mengakui orang tua kita itu. Karena misalnya ada kekurangan secara fisik, mungkin pendidikannya rendah dan seterusnya itu. Saya filosof,
Masa ibu saya begini, lalu diabaikan dan lain-lain. Itu nanti diingat itu. Tidak bisa anak ini menjadi mulia. Makanya ada doa yang diajarkan Quran bagaimana? Robbi firli, ya kan? Wali walidaya, kemudian itu juga diajarkan hadis kama robbayani. Itu maknanya kama, itu bukan sebagaimana. Karena, bukan sebagaimana, bukan litamsil itu. Ya Allah, asuhlah, rahmatilah, cintailah, sayangilah orang tuaku karena keduanya telah mengasihani saya. Bagaimana membuktikan ayat ini? Kita bisa lacak di ayat yang lain di Quran. Jadi misalnya, wa ahsin kama ahsanta, dan berbuat baiklah kamu karena Allah, bukan sebagaimana Allah berbuat baik pada kamu. Apa bisa kita sebagaimana Allah berbuat baik? Tidak bisa, karena Allah sudah baik sama kamu. Ayo kamu baik sama yang lain. Nanti bisa diperiksa lagi ya ayat-ayat itu. Jadi ya Allah, kasihanilah saya sebagaimana kasihanilah orang tua saya sebagaimana mereka mengasihani saya. Tidak mungkin kita membalas itu. Oleh karena mereka mengasihani kita, maka sayangilah mereka. Atau wa ahsin, berbuat baiklah kama ahsanta ilai, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Tidak mungkin kebaikan kita sama dengan Allah itu. Karena Allah telah berbuat baik. Ini salah satu tafsir saja ya. Nanti bisa diperiksa lagi. Nah, sekarang kita sering mendapati anak-anak ini sudah banyaklah kurang ajar sama orang tua, banyak sekali. Dan milenial terutama ya. Sama bapaknya berteman di Facebook, ya kan? Karena opsi menyusu enggak ada, ya sudah berteman saja. Maksudnya begini, jangan sampai kita lupa tidak mengingat orang tua kita. Kalau kita jauh bagaimana? Ya Fatihah, ya mendoakannya. Menyebut namanya dalam doa-doa kita. Meskipun orang tua kita mungkin ada orang tua yang beda agama, mungkin beda keyakinan, mungkin beda prinsip, mungkin jahat orang tua, apapun itu dia orang tua kita. Kita tidak bisa merubah itu. Sudah banyak teladan lah, banyak sekali. Dan unik ya kata Robbi zidni ilma, Robbana zalamna anfusana, Robbana atina fid dunya hasanah. Setiap berdoa itu di Quran tidak pernah ada redaksi ya. Ya Robbi, ya Robbana, tidak ada. Karena hai, wahai itu mengindikasikan jauh. Kita berdoa Robbi atau Robbana menghadirkan kesadaran, keyakinan bahwa kita ini sedemikian dekat dengan Tuhan. Maka tidak ada. Kalau terjemahnya betul, ya Tuhanku misalnya. Ya itu hai, itu terkesan jauh kan, manggil-manggil itu. Tapi langsung Robbi, sedemikian intim. Ada intimitas, ada kemesraan kita dengan Tuhan. Tuhan gitu. Macam Harry itu loh zaman dulu kan, yang Allah kayak nyebut pamannya sendiri itu kan. Saya mau keluar dengan motor itu di tempat kita itu, terus dia menyebut Tuhan itu seperti menyebut pamannya. Please deh, maafin aku, katanya itu. Dalam bahasa setempat. Dan memang demikian, kita sangat intim dengan Allah itu. Apa juga Robbana atina fid dunya hasanah, itu doa favoritnya Nabi. Sampai-sampai bagaimana? Ada salah seorang sahabat dari kalangan siapa? Zen itu ya, Badawah, dari kalangan Badui itu minta doa. Nabi doain saya katanya. Lalu Nabi mendoakan. Robbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lah dasar Badui. Nah, itu aja doanya. Lalu Nabi menjawab, apa ada doa yang lebih baik dari ini? Itu disebut doa sapu jagat. Karena semua kebaikan di dunia dan di akhirat include. Sekurang-kurangnya ada 6 hasanah di dunia dan 6 hasanah di akhirat. 6 hasanah di dunia, nomor 1 iman, nomor 2 sehat walafiat, nomor 3 rizki, nomor 4 adalah pasangan hidup, jodoh ya. Tidak perlu cantik dia, yang penting serasi buat kita lah itu ya. Daripada cantik sering menyakitkan hati dan makan hati. Ya kan? Makan hati, berlauk jantung. Anda menderita sepanjang hari. Makanya hati, lauknya jantung ya. Kemudian rizki apa tadi? Iman, sehat afiat. Sehat ini sedikit berbeda ya, afiat ya. Sehat itu berfungsinya tubuh secara normal, Kak.
al-afiyat, tubuh ini berfungsi secara normal sekaligus terjaga dari perbuatan maksiat. Dan apapun yang mendekatkan kita kepada murkanya Allah itu. Apa makruhat, apa yang syubhat, macam-macam itu. Kemudian jodoh, rizki juga. Dan anak, keturunan. Semua nabi mendambakan keturunan. Bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam, ya kan? Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, itu semua mendambakan keturunan. Nah, itu dia. Bagaimana supaya punya keturunan? Ya nikah dulu, tapi nanti ya. Nikah terlebih dahulu maksudnya. Berapa tadi? Apa tadi? Iman, sehat, afiat, rizki, anak, dan istri. Istri dulu lah, baru beranak, ya kan? Ada orang nanya, anaknya berapa? Saya enggak beranak, istri saya. Nah, kebaikan di akhirat itu apa? Nomor satu adalah selamat. Nomor satu, akhirat itu kan pintunya dimulai dari Fauzi. SPD enggak jelas. Ada pendidikan Islam, agama Islam. Islam apa ya? Kebaikan di akhirat apa saja? Dimulai dari mati. Berarti selamat dari siksa kubur, fitnah kubur. Nomor satu itu. Selamat di mahsyar. Sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluhu itu. Kemudian selamat dihisab, di sirat, di mizan ya. Kemudian masuk surga, mendapat ridhonya Allah, dan yang terakhir wujuhi yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya mereka memandang. Berarti nikmat yang paling tinggi nanti yang kita minta ya apa? Fil akhirati hasanah itu adalah memandang Allah nanti di surga. Nah, itu kebaikan di akhirat. Jadi di dunia 6, di akhirat 7 kebaikan. Sekurang-kurangnya lah ya, kita bisa tambahkan yang lain. Nah, waqina azabannar, itu maka doa itu disebut apa Margono? Penjaga. Apa? Sapu jagat, iya. Karena mencakup semua kebutuhan kita. Orang kalau haji, kalau umroh doanya itu. Di tempat-tempat mustajabah juga doanya itu. Kalau orang minta doa ke Nabi SAW, Nabi pun memberikan doa itu. Jadi dalam kita berdoa jangan tinggalkan doa itu. Tapi ada penyalahgunaan dalam doa ini. Satu ketika ada orang tawaf ya, laki-laki, istrinya 2. Satu hasanah, yang kedua mutmainnah. Atau maimunah lah ya. Jadi sembari bertawaf itu, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Istri kedua protes. Kok hasanah tok? Saya kan mutmainnah itu. Lalu diralat. Wa fil akhirati mutmainnah wa qina azabannar. Itu di doa sembari tawaf itu loh. Baik, wa mal qismus tsani minal ilmi fa huwa ilmul aqli. Pembagian yang kedua dari ilmu adalah ilmu akli. Pertama kan ilmu syar'i dengan beberapa pembagian. Nau'ain ya kan, ada usul, ada furu. Yang usul tauhid, kemudian ulumul Quran, tafsir dan hadis. Kemudian yang kedua tadi itu ya fikih, furu, 3 hak tadi. Nah, sekarang yang kedua adalah wa amal qismu tsani minal ilmi fahuwal ilmul akli. Ilmu akli itu apa? Wahwa ilmun mu'dilun muskilun yaqa'u fihi khata'un wa shawab. Ilmu yang rumit, yang sulit, muskilun ini problematis, yaqa'u fihi khata'un wa shawabun. Boleh jadi, bisa saja berlaku di dalam ilmu yang sulit tadi itu kesalahan dan kebenaran. Prinsip-prinsip mengenai kesalahan dan kebenaran. Wa huwa mawdu'un fi thalathati maratib. Bahwa adapun ilmu akli tadi itu dikelompokkan atau dibagi, diposisikan dalam 3 level ya, 3 tingkatan. Pertama al-martabatul ula, level pertama adalah wawal awalul maratibi, tingkatan yang pertama yakni al-ilmu riyadhi, ilmu pasti. Ilmu pasti ini apa? Sains lah bahasa sekarang ya, saintek. Boleh diartikan matematika, boleh. Kemudian wal mantiqi, dan ilmu yang logis. Ya, ilmu logika. Amar riyadhi, apa sih ilmu pasti itu apa? Faminhul hisab. Aljabar, dulu sebutan matematika itu aljabar karena penemunya siapa?
Siapa? Siapa? Ya, Al-Jabar juga Al-Khwarizmi yang nemu 0 itu. Jadi Jabir bin Hayyan Al-Azdi. Di barat disebut Geber. Dia bapak laboratorium pertama kali. Jabir ini. Geber ya, atau Jabir bin Hayyan Al-Azdi. Beliau berguru langsung kepada Imam atau Sayyid Ja'far Shadiq ya. Radhiyallahu anhu. Orang yang bisa mengekstrak emas, berlian, permata, diayak itu loh, pengayaan itu. Kemudian penemu laboratorium pertama kali, kadang disebut bapak laboratorium. Ia juga bapak kimia atau kimia pertama kali, Jabir bin Hayyan Al-Azdi, atau lazim disebut sebagai Geber di barat ya. Ilmunya disebut Al-Jabar. Kalau Al-Khwarizmi, Musa Al-Khwarizmi, atau di barat dikenal algoritma. Nah, algoritma atau algoritma. Al-Khwarizmi, algoritma atau algoritma. Dahulu mula-mula ngaji di sini saya sering bercerita tentang tokoh-tokoh seperti itu dan ditunggu-tunggu. Bercerita imam-imam itu ya. Kecerdasan imam Hanafi dan lain-lain. Dulu lah ya ngaji kan ya, seneng itu nunggu cerita-cerita. Hanya muridnya Ustadz Habib ini saja yang nunggu cerita yang lain itu. Pak, kok enggak ada cerita kayak kemarin katanya itu. Cerita unyil itu loh, cerita itu yang ditunggu. Sampean mau ngaji apa nunggu cerita kan? Hanya memang, tapi memang murid ini gambaran dari gurunya ya. Kalau seperti itu ya sudah. Ternyata gurunya lebih ugal-ugalan, drajep lah apa namanya itu yang aneh-aneh itu. Ilmu hisab. Wayang zuru fil adad. Wayang zuru, apa artinya ini? Ubeb, apa yang zuru ini? Adnan, apa? Oh, fokus ya. Mungkin kita artikan mengkaji saja ya, mengkaji, yaitu fokus boleh. Wayang zuru dan fokus atau mengkaji, apa tadi ilmu hisab itu fil adad, dalam bilangan-bilangan atau hitungan-hitungan. Bilangan lebih tepat. Ada bilangan atau pecahan-pecahan itu loh ya, ada desimal apalagi itu. Walhandasah. Orangnya disebut muhandis. Muhandis ini maknanya adalah, ada yang tahu? Ya, insinyur. Berarti handasa ilmu tentang apa? Bukan, engineering, teknik sipil dong, insinyur kok. Kemudian di dalamnya termasuk wahya ilmu maqadir, baru ini ilmu ukur, wal askal dan rancang bangun. Berarti rancang bangun ini arsitektur. Ilmu ukur, kalau kita belajar fisika itu bab 1 apa? Ilham. Kelas berapa SMP sampean itu? Nah, itu fisika bab 1 apa? Ini enggak sekolah ini. Kalau Margono sudah jelas enggak sekolah dia. Apa? Oh, lupa. Nah, kalau Anda belajar fisika, pasti bab 1 besaran dan satuan. Lalu massa. Kalau Anda ngaji kimia, pasti bab 1 itu unsur dan senyawa. Anasir wal amzijat. Pasti bab 1 tentang itu. Kalau Anda belajar sosiologi, pasti tentang stratifikasi sosial. Selalu itu. Kok tahu? Ya saya pernah jadi guru. Beda dengan siapa yang ngaku-ngaku guru itu ya. Mana SPD anyaran itu? Ini kan dua-duanya SPD anyaran semua kan ya. SPD nggak jelas itu. SPD itu baik ya, baik SPD itu. Cuma di sini kebetulan yang nggak baik. Yang di sini itu ya. Aneh ya, yang diproduksi tok ya. SPDI, SAK, itu sarjana bangunan itu SAG itu. Semen berapa sak misalnya. Tapi enggak apa-apa, itu dibutuhkan sarjana agama jadi mudin ya kan. Sekali-kali ilmunya handasah begini wal askal ya. Wal hay'ah. Apa hay'ah ini ilmu tentang? Ada yang tahu apa? Apa hay'at ini? Apa?
ya, atau ilmu tentang ge apa tentang bentuk-bentuk atau gerak itu tentang geometri ya, bisa diartikan itu. Rumus bangun, gerak, apa? Ya dan sejenis lah pokoknya itu. Sejenis. Ada bukan geometri, ada yang lebih pas itu apa istilahnya ya? Apa tentang kubus-kubus dan seterusnya. Ini saya bermaksud ilmu aflak. Ilmu gerak, saya bermaksud yang dimaksud ini adalah aflak, ilmu bintang, astronomi, wan nujum ya. Wa aqolim, ini yang sudah mati vokalisnya ya, iklim ya. Iklim-iklim di bumi. Umayatasilu biha, dan apapun yang berhubungan dengan itu semua. Dengan. Nah, bintang ini apa bukti bahwa bintang itu bergerak? Benda-benda langit bergerak. Bagaimana itu? Wasama'i wa thoriq wa ma adraka ma an-najmu tsaqib. Seperti bintang yang mematuk-matuk itu. Memang bintang itu berbunyi. Bahkan apa yang kita anggap bintang boleh jadi galaksi ya. Kita nggak tahu itu kan. Ma adraka, kita nggak mungkin tahu itu. Pokoknya kalau ada orang umurnya 100 tahun, baru sepertiga saja. Ngitung galaksi loh ya, bukan ngitung bintangnya itu. Itu banyak ya kan, nggak kelihatan bintang itu. Tapi oleh guru TK disederhanakan, bintang kecil, kata itu sederhana kali guru TK. Wali pengarangnya itu, yang besar hanya Allah yang maha besar itu. Bintang kecil di langit yang biru katanya. Nah kalau untuk Uye tadi itu saya ada lagunya itu di koplo itu. Birunya cinta kita berdua seperti birunya langit yang begitu kan. Nah itu dia. Kenapa gitu? Itu lagu di truk-truk biasanya ada ya. Seperti itu. Keren lah itu ya. Yang ada apa saja bisa dibikin koplo, hebatnya Indonesia itu. Lagu apa saja kan. Kalau ada Aqidatul Awam yang teman-teman sering baca bisa dikoploin juga itu. Tapi koplo fisabilillah yang itu. Koplo yang Ibnu Sabil lah ya, koplo ala santri itu. Salah satu Indonesia ya. Suatu ketika saya nganter anak ke tempat hiburan lah selatan sini ya. Udah lama kali. Ada orang tua yang sok cemas dengan keberadaan Indonesia itu. Kita ini enggak kreatif Pak, katanya. Mas kita enggak kreatif Mas. Apalah semua produk-produk apa bikinan barat. Terus saya bilang, depan kita itu produk Indonesia. Apa? Odong-odong. Indonesia itu. Jangan remehkan karya kita itu, ya kan? Memberikan kebahagiaan kepada anak-anak itu. Wah, kalau niatnya ibadah, apa enggak jadi jariah odong-odong itu? O2 ya kan? Kan dipakai kan iklan klub bola itu kan O2 kan? Klub bola yang enggak pernah juara itu loh. Ya kan? O2 itu. Nah, itu. Dulu saya sempat menyukai klub itu. Sekarang sudah lama tidak saya ikuti gitu ya. Duh, ini odong-odong pasti gitu katanya kan. Apa sponsornya itu loh. Kan kalau Garuda kan Liverpool kan, Garuda itu terus apa lagi 2 kelinci itu Real Madrid ya kan, apa UNICEF itu Barcelona, apa lagi mobil itu Italia itu Pirelli, Inter Milan itu ada O2. Saya baru tahu odong-odong ini yang saya di salah satu klub itu yang Bismillahirrahmanirrahim itu pemain keramatnya nomor 14 terus itu, mulai dari pemain Belanda yang zaman dulu lah itu. Saya nggak suka Belanda kecuali pemain yang bermain di klub itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatasilu biha wa yatafarra'u anhu ilmun nujum wal ahkamul mawalid. Ahkamul mawalid. Ahkam ini hukum-hukum ya. Tapi saya mengartikannya matra atau watak mengenai kelahiran-kelahiran, watawali dan ramalan-ramalan. Matra kelahiran itu apa? Nanti lazim dikenal dengan astrologi. Ini bintangnya apa misalnya? Bintangnya Dayat, Unta misalnya. Ada berapa astrologi itu? Scorpio, apalagi Aries, apalagi Taurus. Kan Taurus kan orang Batak kan, si Taurus itu kan, si Taurus terus ya. Gemini ya. Unta lagi ada itu. Unta, ayam ya. Banteng itu apa yang banteng itu? Nah, itu ya. Ya.
dan lain-lain. Jerapah mungkin kan ya. Ya, naga itu. Nah, barakuda ya kan? Ini barakuda. Betul itu. Oh, kalau buaya ini belum seberapa aligator. Buaya saja dimakan kan? Iya. Ya. Buaya ya, buaya. Tapi buaya ini binatang yang paling setia dengan pasangannya. Ya. Ya. Nah, yang jahat itu sebenarnya laba-laba. Begitu sudah terjadi persenggamaan, koitus ya, sexual intercourse, maka laba-laba jantan dimangsa oleh laba-laba betina. Nah, ya kan, baitul ankabut itu. Masalul bagaimana itu? Kamasil ladzi takhadha apa? Kamasil ankabut takhadat baita fa innahu nal buyut abaitul ankabut laukan ta'lamun ya. Gitu ayatnya itu kan. Rumah yang paling lemah ya, laba-laba itu. Wa minhu ilmul musiqi. Sebahagian dari yatafarra'u anhu tadi itu adalah ilmu musik. An-nazir lagi-lagi yang fokus, yang concern, yang mengkaji mengenai fi nasabil autar. Proporsi atau ukuran-ukuran tentang senar-senar. Ya, gitar, piano, kemudian violin, ya itu senar-senar semua itu. Itu masuk kepada ranah ilmu pasti. Kenapa? Ada kajian-kajiannya semua. Maksud saya ada rumus-rumusnya semua. Ahkam ya, matra. Ada hukum-hukumnya, ini kuncinya B, kemudian yang ini apa W, yang ini C, WC ya. Jangan lupa disiram dan seterusnya ya. Kemudian fayang duru wa amal mantiqi fayang duru fi tariqil haddi war rosam. Ini metodologi mengenai had dan rosam. Had itu kita tahu masuk dalam bab apa? Hudud ta'rifat ya, nomor 1 itu ya. Apa di mantik itu bab 1 itu? Ya, setelah itu nanti ada ta'rif ya, definisi ya. Rosam ini makna harfiahnya resmi. Rosam. Ada istilah rosmiyat, itu formalistik, resmi. Had dan rosam dalam di fikih juga dipakai. Makanya sering kita katakan sebenarnya di fikih ini salah satunya Imam Ahmad bin Hambal ya, menggunakan istilah selain Imam Abu Hanifah, menggunakan istilah-istilah logika dalam fikih. Hudud, had itu bahasa mantik sebenarnya dipakai dalam fikih. Ya enggak apa-apa. Boleh-boleh saja fil asyail lati tudriku bitasawwur. Yang bisa dalam segala hal apapun yang diketahui dengan tasawur. Wa yanzuru fi tariqil qiyas. Ya, fokus juga mengkaji mengenai silogisme, burhan, kemudian fil bukti-bukti ya, fil ulumil lati tanalu bitasdiq. Untuk tasdik, untuk tasawur itu apa waktu itu? Qaul syarih ya. Kalau tasdik pakai apa? Justifikasi ya. Hujjah. Ia berfungsi juga wa yaduru ilmu mantiq ala hadhil qaidah, pada prinsip atau kaidah ini. Yabtadi'u yang berangkat dari mufradat, yang tunggal, wal murakkabat maupun yang bertingkat-tingkat atau yang kolektif. Farod itu ya. Kemudian summa bil qadaya. Apa qadaya ini apa? Qadiyah ini? Bagaimana itu? Mahtamala sidqa, mahtamala lidzati hijaro, bagaimana? Nah, itu ya. Sudah agak lupa lah ya. Semua bil qiyas, semua bil samil qiyas, kemudian klasifikasi mengenai silogisme, matlabul burhan, pencarian bukti tadi, nihayatul ilmi mantiq. Dan ini teknik inferensi ini ya adalah puncak dari ilmu logika yang teman-teman sering mengkajinya di sini. Jadi bahasa Indonesia kita pakai baju resmi ya, itu resmi itu bahasa Arab sebenarnya, rosam. Ya makna aslinya tertulis, apalagi ini membayar itu loh Habib, apa biasanya? Ini uangan dulu ya.
administrasi. Nah, itu juga resmi. Rosam, administratif. Uang administrasi katanya. Sebenarnya uang pelicin juga ya. Mana pelicin? Nah, itu dia. Yang licin sekali kata. Pelicin Iqbalul ya. Lalu dikomen oleh kakaknya itu ya, licin sekali katanya itu di bawah. Iya. Begitu singkat saja ya, cuma selesai. Sampai mana tadi Iqbal? Halaman 45. Oh iya. Yang pertama adalah ilmu pasti dan ilmu logika. Kenapa beliau tempatkan ini? Karena ini jenjang di sekolah, jenjang anak-anak belajar para pemula. Sebenarnya kenapa sih matematika ini, sains lah ya secara umum, disebut riyadhiyat, ilmu latihan. Kenapa? Karena latihan terus. Dan ini bahagian tak terelakkan dari filsafat sebenarnya, baik ilmu logika terutama maupun matematika. Anda kalau matematikanya buruk itu sulit juga belajar filsafat, itu harus baik matematika. Karena matematika melatih kita untuk berpikir, Margono, berpikir apa? Apa katanya? Benar, oh iya. Matematika ini melatih kita untuk setia ke rumus-rumus kan gitu. Ya sudah, apa saja. Ya, wa satu hal ilmu tabi'i. Ilmu tabi'i ini secara luas boleh dikatakan ilmu alam. Dulu belum ada IPA, belum ada saintek, biologi, zoologi, ekologi, jenis-jenis ilmu yang aneh-aneh. Dulu gampang sekali istilahnya ilmu alam. Sekarang berkembang ya, ilmu hayat, ilmu biologi saja berkembang. Nomor satu adalah anatomi, ilmu mengenai fisiologi ya. Mengenai apa Bahri? Anatomi ini tentang anatomi fisik kita, tubuh, anatomi. Lalu botani, apa botani itu? Di Pasuruan ada botanical garden. Kebun raya ya, itu kebun botani itu. Lalu zoologi, binatang, ekologi mengenai ekosistem, virologi mengenai virus. Banyak lagi yang logi-logi nanti itu. Nanti teman-teman pelajari lagi. Ini sebenarnya Ilham mana? SMP ya? Ada kan yang saya sampaikan tadi itu kan? Ya, kalau Margono enggak tahu, pra SMP tadi itu. Oh itu SMP kelas 1 kok. Saya jadi murid, jadi guru juga pernah. Jadi guru SMP sanawiyah ya. Jadi saya tahu itu. Betul Zen ya? Kalau enggak tahu jangan ngomong betul, namanya enggak pernah sekolah kok. Makanya jangan menghina profesi guru ya. Dulu saya bertanya-tanya, kenapa sih guru? Teman saya kan banyak guru. Anaknya itu, anaknya guru gitu ya. Kok anaknya guru ini pinter-pinter ya katanya. Terus saya tanya, belajar nggak? Nggak terlalu belajar sebenarnya. Ternyata orang tuanya itu sudah ngasih utang, dalam tanda kutip ya ke Allah itu, qardon hasanan. Maka anaknya dikasih pinter itu. Rata-rata anaknya guru itu pinter itu. Kecuali guru menembak ayam atau apa. Anaknya pinter juga, pasti menembak ya. Kelas 3 sampai kelas 1 ya kan ya. Boleh itu, bagus itu kan. Apa namanya? Keluar dari kebiasaan itu loh, apa itu namanya? Apa? Oh iya, gila betul itu. Wasahibuhu, pakar atau ahli di bidang ilmu hayat, ilmu alam ini mengkaji mengenai jisim secara mutlak. Arkanul alam fil jawahir wa fil jawahir wal a'rad. Ya, bahagian-bahagian dari alam semesta ini. Pilar-pilarnya, bahagian-bahagiannya, penyangga-penyangganya, boleh di dalam perut bumi ya, atau di langit misalnya.
fil jawahir wal a'rad. Jauhar-jauhar, substansi-substansi, wal a'rad juga hal-hal yang aksidental di luar substansi, benda-benda lah ya. Wa fil harokah gerak, wasukun diam, wa fil ahwali samawat ihwal, hal ihwal mengenai langit, serta segala sesuatu yang al-fi'liyah wal infi'aliyah, yang aksi dan reaksi, yang bersifat perbuatan wal infi'aliyah dan dampak dari perbuatan itu, aksi dan reaksi. Wa yatawalladu fi hadzal ilmi an-nazar fi al-ahwalil maratibil mawjudat. Dan turunan varian derivasi dari ilmu ini adalah mengkaji juga mengenai ihwal-ihwal, mengenai wujud-wujud, levelnya wujud-wujud ya. Aqsamun nufus, pembagian klasifikasi jiwa, wal amzijah tadi itu senyawa-senyawa, wa kamiyatul hawas, kemudian kuantitas emosi, pembawaan emosi, kemudian wa kaifiyati idrokiha li mahsusatiha, kemudian metodologi atau cara kinerja, lebih tepat sajalah kinerjanya terhadap indera dan seterusnya ya. Summa yu'di ilan nazar fi ilmi tibb, lantas menggenapinya, memenuhinya kepada fokus atau kajian mengenai ilmu kedokteran atau medis. Bahwa ilmu abdan wal ilal wal adawiyah, ya, ilmu mengenai badan kita ini, korpus tubuh kita ini, fisiologi ini, wal ilal dan penyakit-penyakit, patologi, patos ya. Kemudian wal adawiyah dan obat-obat, wal mu'alijat dan healing. Healing ini pengobatan. Oh iya, terapi, healing, terapi. Sebenarnya tubuh kita ini bisa mengobati, menerapi dirinya sendiri. Hanya obat-obat itu sifatnya mempercepat saja. Kalau orang luka kena bacok misalnya, ini luka ya, tubuh ini bisa mengobati dirinya sendiri, hanya kita rapatkan saja lalu diikat, diperban. Tanpa obat merah, tanpa obat kimia, tanpa. Iya, nanti nyambung sendiri, bahkan tulang yang putus itu bisa nyambung hanya dengan dirapatkan saja lalu diikat dengan kayu atau apa ya, lalu diperban ya. Itu betapa istimewanya ya sistem metabolisme di dalam tubuh kita yang istimewa. Kemudian ta'ala kubiah, dan apapun yang berhubungan dengan itu semua, dengan ilmu tibb, dengan abdan, ilal, adawiyah. Wa in furu'ihi ilmul asar al-alawiyah. Dan sebagian dari cabang atau varian turunan dari ilmu tabi'i, ilmu alam ini apa? Adalah ilmu asar al-alawiyah. Ilmu mengenai purbakala. Banyak sekali ya, banyak sekali itu. Itu Quran, Nabi yang tidak pandai membaca menulis sudah menyampaikan jasadnya Fir'aun itu diselamatkan oleh Allah. Waktu itu belum ketemu loh ya, bahwa itu dibalsem atau apa, dan Nabi tidak pernah ke sana. Sebagai bukti ya, ini loh orang yang dulu. Sebenarnya Fir'aun ini sudah hampir beriman, hampir saja. Iya betul ya, Musa itu saya asuh dari kecil. Nggak pernah dia bohong, karena tidak mungkin ya para nabi berbohong itu. Hanya saja asistennya, menterinya, namanya Haman bin Sarpanjaitan. Duh, gengsi dong kamu tetap Tuhan. Akhirnya aku Tuhan. Masa kalah sama bocah katanya itu. Kan begitulah, maka berhati-hatilah berteman. Pemimpin itu juga banyak ya yang pembisik itu loh. Pada ada serangan kemana, ke Ka'bah itu, Qoromitoh itu loh, perang Qoromitoh itu. Bertahun-tahun tidak ada haji itu. Karena ada kekejaman itu ya. Jadi haji itu juga sebenarnya sudah sering ditunda ya, ditiadakan. Jadi bukan istitoah, tetapi bukan mampu tidak mampu, tapi ada yang mengancam jiwa. Pada masa revolusi fisik 45 sampai 47
Itu Mbah Hasim bikin fatwa, umat Islam di Indonesia nggak usah haji. Karena lebih wajib perang mempertahankan bangsa dan negaranya dari penjajah. Itu apa gunanya sih nafsu amarah ada melawan penjajah itu? Itu gunanya nafsu amarah itu. Tetap ada gunanya kan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tetap ada gunanya itu. Kalau ada penjajah masa kita diam saja. Wah, kalau sekarang di zaman Kadarin, jamak dari Kadrun ya, itu di zaman para Kadarin ini, Kadrun-Kadrunat, itu para Kadrun ya, waduh sudah dikritik itu membahas ini. Kok fatwa melarang haji ini? Bukan melarang, kita wajib melawan penjajah dulu. Mana bisa naik haji sembari sementara kita diancam ya. Tapi kita bersedih ya kalau haji ini. Memang kebijakannya itu sih. Dia 1.000 orang satu yang boleh haji. Jadi kalau kuota Indonesia ini 220.000 itu karena 220 juta orang di Indonesia itu Islam. Jadi dari 1.000 diambil satu. Dan sekarang kelimpungan Arab itu, Saudi itu. Kenapa? Bisnis umroh saja dan haji setahun bisnis ya, maka saya sering sebut KBBH. Kelompok Bimbingan Bisnis Haji dan Umroh itu. Umroh dan haji saja setahun itu 90 sampai 120 triliun. Duitnya itu loh. Belum yang tipu-tipu first travel apalagi Abu Tur yang jenggot-jenggot itu. Ya Abu Tur itu kan yang punya kan berjenggot itu. Jenggot yang baik juga banyak. MBS itu Muhammad bin Salman ya, dia mau bikin kebijakan 30 tahun lagi Arab sudah terlepas dari ketergantungan minyak. Sekarang masih bergantung ke minyak. Makanya mau dibikin Jeddah Tower itu 1.300 meter tingginya. Nah, ada corona itu ya. Ya libur akhirnya, umroh, haji itu libur semua. Ya enggak tahu haji lah, semoga nanti mungkin dengan pembatasan ada distancing berskala besar atau apa ya, ada pembatasan, ada, kita enggak tahu lah. Sama menyedihkannya dengan Liverpool yang enggak jadi juara. Mungkin nanti akhir Mei katanya ada pertandingan tertutup itu ya. Apapun itu, Yani tetap juara di hati seseorang. Ada lagi yang laki-laki namanya juari, ya kan? Kemudian ilmu ma'adin, ilmu tambang, warmadul khawasil asya, serta spesifikasi segala sesuatu. Wa yantahi ila ilmi sun'atil kimya. Dan ia berakhir sampai kinerja ya, cara kerja kimiawi. Wahya mu'alijatul ajsad, pengobatan untuk tubuh ini, badan ini, al-maridah yang sakit, fi ajwafil ma'adin, dan bagian-bagian dalam. Ajwaf, bagian dalam dari tanpa. Dari tubuh kita ini. Martabat yang ketiga adalah ilmu-ilmu yang tinggi. Yang puncaknya lah ya. Tadi yang pertama, ini yang mula-mula dikuasai lah itu ya. Ilmu pasti, ilmu logika, kemudian ilmu alam, dan sekarang yang lebih tinggi tentang itu. Summa taksimihi ilal wajib wal mungkin. Yakni ilmu yang fokus kepada yang wujud, yang mewujud ini. Lalu pembagiannya, klasifikasinya menuju yang mungkin dan yang wajib. Wajibul wujud, ya, necessary of being. Dan mungkinul wujud, probability of being. Summa nazar fis soni wa dzatihi. Kemudian berfokus kepada zat yang maha menciptakan, zat yang menciptakan. Pencipta, zatnya, seluruh sifatnya, perbuatannya, wa amrihi, perintahnya, wa hukmihi, dan hukum-hukumnya, sunnahnya, wa qadaihi, dan ketentuan-ketentuannya, serta level-level wa tarattu bi dzuhuril mawjudati anhu, level wujud lahirnya. Summa nazar fil ulwiyat, lalu fokus kepada yang lebih tinggi lagi atau level yang tinggi, yakni jawahirul mufradah wal uqulul mufarraqah yang kemarin sudah kita bahas. Jawahir mufrad, akal jenis-jenisnya yang terpisah-pisah itu, intelek, kemudian jiwa yang paripurna. Waktu itu nafsul mutmainnah ya.
Lalu fokus lagi mengkaji lagi an-nazar fi ahwalil malaika wasyayatin. Kajian mengenai hal ihwal malaikat dan syayatin wa yantahi ila ilmin nubuwat. Sampai puncaknya nanti ilmu mengenai nubuat dan perkara-perkara mukjizat wa ahwalil karomat wa amril mukjizati wal karomat ahwalil karomat wan nazar fi ahwalin nufusil muqaddasah. Ya, mengenai jiwa yang suci. Halin naum wal yaqadzah, tidur dan bangun. Tahu betul Imam Ghazali ini ya, ini tidur ini nanti yang ngaji pasti banyak tidur ini. Salah satunya pria berjaket itu, kaos merah dia, pria molen. Kenapa? Karena pisang berjaket disebut molen. Nah itu dia. Wal yaqadzah dan bangun. Wa maqamatir ru'ya. Ya level-level atau tingkatan mimpi-mimpi. Wa min furuhi ilmu tilismat, dan bahagian dari cabang-cabangnya adalah, ini salah satu karya beliau ya, ilmu mengenai mantra-mantra atau raja-raja atau jimat-jimat. Wa naironjat ini ilmu magic lah ya. Penjelasannya ada di bawah itu. Ini, tradisi bangsa Persia dulu. Umayyatan laku biha, dan apapun yang berhubungan dengan itu semua. Walihadzal ulum, mulai karena, dan walihadzal ulum tafasilun wa'rod, dan bagi ilmu-ilmu ini perincian-perincian wa'rod dan wa'rod wa marotib, bagan-bagan, bentuk-bentuknya, wa marotib, dan level-levelnya atau tingkatannya. Tahtaju ila syarhin jali, yang itu semua membutuhkan pada keterangan yang jelas. Wa burhanun bahi, dan burhanun bahi, ya, bukti-bukti yang brilian, bukti yang indah saja, yang ciamik. Nah itu dia, indah, ciamik, ya, elok. Brilian ini bahasanya terlalu modern, biar kuno sedikit lah. Elok dan indah ya. Walakin al-iktisar, tapi kata beliau rahimahullah, walakin al-iktisar, tapi meringkas itu semua aula ialah lebih penting. Namun walakin al-iktisaru aula, tapi merangkum ini semua aula ialah lebih baik, lebih utama. Wallahu a'lam. Ilmu syariat, yang kedua ilmu furu ya, yang kemarin usul sudah kita ulas. Ini menarik sekali, beliau membuat tingkatan pertama ilmu pasti, ilmu logika. Lalu setelah itu level yang kedua ilmu alam. Kenapa? Kita tidak bisa mengukur, menimbang, memastikan apapun ya tanpa ilmu pasti, tanpa logika tadi itu. Kemudian baru nanti yang lebih tinggi, baru wujud ya, sampai nanti ke hadratillah. Makanya ayat di Quran itu kita suruh merenungi penciptaan, supaya sampai pada kesimpulan tentang penciptaan. Bukan terpesona dengan alam ini saja, tentang kosmos, realitas kosmik ini saja, tapi supaya sadar akan yang Maha Menciptakan. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita diskusikan kalau ada.